Halo para pendengar horor semua, selamat datang kembali di Malam Kelabu. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang berjudul Diteror Arwah Penasaran. Dan kisah ini saya dapatkan dari beberapa aplikasi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dan dengarkan cerita ini. Cerita horor kali ini menceritakan pengalaman teman kerjaku saat ia masih bekerja di Cirebon. Beliau bernama Pak Didi. Saat itu sekitar tahun 2009 awal, motor sport full fairing Kawasaki Ninja 250 adalah motor sport impian. Namun karena harganya yang di atas rata-rata, banyak orang yang berpikir dua kali untuk membelinya, termasuk Pak Didi. Suatu hari, Pak Didi ditawari sebuah motor Kawasaki Ninja 250, second hand atau bekas, berwarna hijau yang harganya sangat menggiurkan. Ya, hanya ditawarkan seharga 30 juta saja. Padahal, kondisi motor tersebut lumayan masih mulus. Si penjual mengatakan sangat butuh uang, jadi motor Kawasaki tersebut dijual murah. Pak Didi kemudian mengecek surat-surat kelengkapan sepeda motor itu, mulai dari BPKB, STNK, faktur pembelian dan lain-lain. Semuanya benar dan sesuai. Pak Didi juga sempatkan mengetes motor tersebut. Katanya mesinnya masih halus dan motornya masih enak. Setelah tawar-menawar, akhirnya Kawasaki Ninja tersebut dilepas di harga 26 juta. Setelah transaksi selesai, motor pun langsung dibawa pulang. Oh ya, saat membeli motor tersebut, kebetulan pas banget hari Kamis, malam Jumat Kliwon. Sesampainya di rumah, lalu motornya diparkir di ruang tamu, dan Pak Didi merasa puas sambil memandangi motor Kawasaki Ninja tersebut sembari ngopi. Tak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pak Didi yang tinggal seorang diri, di rumahnya itu bersiap-siap untuk tidur. Saat Pak Didi rebahan di kasur, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu. Pak Didi pun segera keluar kamar menuju pintu depan. Setelah pintu dibuka, ternyata tidak ada siapapun di luar sana. "Siapa ya?" ucap Pak Didi, sembari keluar rumah dan tengok-tengok ke sekeliling. Ternyata memang tidak ada siapapun. Lihat jam di dinding, waktu sudah menunjukkan jam 11.45 malam. Kembali Pak Didi masuk ke dalam rumah dan tentunya melewati motor Ninja 250 yang baru dibelinya tadi. Baru rebahan sebentar di kasur, tiba-tiba terdengar suara daun jendela yang membuka dan menghantam tembok. Bulu kuduk Pak Didi mulai berdiri. Karena penasaran, kembali Pak Didi keluar kamar dan mengecek jendela di ruang tamu. Aneh, jendela membuka sendiri, padahal sudah diselot. Setelah menguncinya lagi, Pak Didi pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Pak Didi kembali rebahan di kasur. Kali ini Pak Didi tidak berusaha untuk tidur, tapi matanya tetap melek dan pasang telinga dengan seksama. Siapa tahu ada hal-hal aneh lagi. Ditunggu-tunggu tak ada yang aneh. Pak Didi pun sudah mulai mau menutupkan mata. Tiba-tiba, mesin motornya menyala. Pak Didi langsung melompat dari kasur dan keluar kamar. Saat Pak Didi tiba di ruang tamu tempat motornya diparkirkan, tiba-tiba mesin motor mati sendiri. Mulailah muncul rasa takut. Pak Didi segera lari masuk dalam kamar. Kali ini tidak rebahan, melainkan merungkel dan ditutup dengan kain sarung. Pak Didi berusaha memejamkan matanya agar lekas tidur, namun tetap saja tidak bisa tidur. 1 jam kemudian, terdengar suara nafas laki-laki yang terengah-engah seperti habis berolahraga. Pak Didi semakin ketakutan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian suara nafas tersebut berangsur-angsur menghilang dan tak terdengar lagi. Lama Pak Didi tidak bisa tidur, yang terdengar hanya suara jangkrik dan kesunyian malam. Tiba-tiba Pak Didi merasa ingin buang air kecil. Pak Didi pun memberanikan dirinya bangun dari ranjangnya, bermaksud keluar kamar menuju kamar mandi.
Namun ia merasa takut dan ragu untuk keluar dari kamarnya. Jangan-jangan nanti ada penampakan. Pak Didi pun masih terduduk di pinggir ranjang. Kembali keanehan terjadi. Kali ini Pak Didi melihat darah mengalir dari luar pintu kamarnya yang masuk lewat celah di bawah pintu. Pak Didi kembali sembunyi di balik sarung. Dia pun memegang erat-erat kain sarungnya. Lalu terdengar suara laki-laki menangis seperti kesakitan. Hal itu pun membuat Pak Didi tambah tidak bisa tidur. Yang bikin tambah ngeri lagi, Pak Didi mendengar pintu kamarnya seperti ada yang mencoba membuka. Padahal kamarnya sudah dikunci. Lalu terdengar suara langkah kaki di atas cairan. Rasa takut luar biasa menyerang sekujur tubuh Pak Didi. Dia langsung merungkul kencang sambil memegang kain sarungnya dan menutupi telinganya. Pak Didi merasa ada orang yang melangkah mendekatinya. Dan tiba-tiba, suara langkah tersebut lenyap bersamaan dengan terdengarnya suara azan subuh. Dan barulah Pak Didi bisa tertidur. Keesokan harinya, Pak Didi segera mengecek motor Kawasaki Ninja tersebut yang baru dibelinya sehari itu. Setelah diamati sampai detail, ternyata di bagian fairing sebelah dalam ada bagian tubuh manusia, seperti kulit kepala yang ada rambutnya, dan masih terlihat darah keringnya. Hari itu juga Pak Didi mendatangi si penjual motor dan bermaksud mengembalikan motornya. Duitnya nggak utuh 26 juta nggak apa-apa, namun si penjual tidak mau. Dan ternyata si penjual pun pernah mengalami hal yang sama dengan Pak Didi. Akhirnya motor itu dijual ke orang lain dengan harga lebih murah lagi. Rugi nggak apa-apa, yang penting nggak diteror arwah penasaran lagi. Usut punya usut, ternyata motor Kawasaki Ninja tersebut dulunya bekas balapan liar dan pengendaranya jatuh serta meninggal dunia.